Yang satu Rice Saha jual pemain mahal. Ini apakah nanti akan mendapat trofi yang Bukan lebih jual, banyak kata? Beb. Membeli. Kok jual sih? Membeli pemain. Hai Tribuners, welcome back with us Ayuni Kabila dan juga rekan saya Bung Anas Beb. Alright Bung, hari ini kita akan discuss tentunya masih di bola Bola Dewe about Arsenal nih. Bursa transfer di tahun 2023 membeli pemain gitu. Mahal-mahal nih pemainnya, memang kisarannya berapa sampai berapa dan pemainnya siapa aja nih Bung Anas? Silakan. Iya Bel, kalau musim ini ya Bel, ini Arsenal bisa dikatakan aktif ya, aktif. Dan belanja pemainnya juga atau jajan pemainnya itu bukan kaleng-kaleng nih Bel. Oke. Coach Arteta ini menginginkan pertama gelandang, dia ingin membeli gelandang serang dan satu lagi seorang back. Oke. Nah yang ini 3 pemain ini yang sudah deal itu yang pertama ada Kai Havertz. Kai Havertz dari Chelsea. Ya, itu didatangkan dari Chelsea dengan maharnya juga berapa tuh? 65 plus 5. Jadi 60. kalau di total nanti jadi 70 juta pounds. Oke. And then selain Kai Havertz? Selain Kai Havertz, terus ada lagi Declan Rice. Dari Meskipun Declan Rice ini belum diresmikan ya Oke. Bel, karena tuh ada manajemen Arsenal dan West Ham United itu masih alot mengenai proses pembayaran itu model seperti apa gitu. Nah itu nilainya juga bukan kaleng-kaleng nih Bel. dengan harga 100 juta euro. 100 juta euro. Pound sterling. Benar ya harganya? Oke. Plus 5 Bel. Plus 5. Baik, Itu setelah sebagai bonusnya tuh 5-nya itu. kemudian ini Terus mungkin kita kesiapan dulu, habis itu ini sebelumnya mereka posisinya apa nih di klub sebelumnya. Tapi kita akan spill Ini ya, satu-satu dulu nih, satu silakan. ya. Terus satu lagi Bel. Siapa? Ya ini yang udah deal juga itu ada Julian Timber, itu pemain Ajax. Ini Ya, juga dibeli Ajax. dari harganya juga bukan kaleng-kaleng, ini 40 juta euro plus 5 add-on. Oke, berarti dia dari Ajax Belanda begitu ya, menuju ke Arsenal Inggris. Betul, Bel. Oke, untuk posisinya kita mulai dari Kai Havertz terlebih dahulu. Dari Chelsea pada saat itu dia posisinya sebagai, kemudian apakah dia bisa dibilang top scorer atau bagaimana nih? Kai Havertz sendiri itu kan sangat menarik ya Bel untuk pemainnya sendiri itu. Bahkan dia tuh selain bisa sebagai gelandang serang, dia juga bisa sebagai second striker, bahkan untuk false nine atau permainan atau menyerang tanpa striker itu sangat enjoy sekali. Oke. Bahkan di Chelsea sendiri Kai itu pernah menjadi pahlawan kala Chelsea menjuarai Liga Champions tuh Bel. Dengan golnya 1, Chelsea merengkuh Liga Champions untuk kedua kalinya. Begitu, jadi untuk posisinya di era ini ya, Coach Arteta tentu akan sangat mobile dan sangat dibutuhkan Bel. Jadi Coach Arteta bisa dibilang ini ya agak gampang untuk Terus Arsenal juga ke depan atau sesuai gimana? keinginannya begitu. Sesuai keinginannya ternyata ya. Sudah diimbi-imbikan nampaknya untuk Kai Iya. Havertz join dengan Arsenal Arsenal, dari betul, Chelsea. Oke, selain itu ada juga setelahnya Itu ada Declan Rice ya. Declan Rice. Declan Rice sendiri dulu Posisinya apa nih dulu di klub Posisinya itu sebelumnya? kan sangat unik sekali Bel. Kalau Declan Rice itu aslinya sebagai gelandang bertahan, tapi dia bisa aktif juga untuk lebih menyerang dan dengan kemampuan dia untuk mengontrol bola, bahkan mendikte bola dengan shootnya yang sangat keras, dia sangat diimpikan oleh Arteta. Bahkan Oke. dia ingin Arteta mendatangkan Rice ini juga bukan kaleng-kaleng ya Bel, pastinya. Bahkan Rice sendiri sebelumnya kan juga diperbutkan oleh beberapa Klub-klub klub lainnya. Premier League ya, dengan harga Fantastis mahal juga. seperti Man City, Chelsea, tapi Arsenal memenangkan perlombaan dengan harga 100 juta euro plus 5 add-on. Tapi sayang untuk Declan Rice sendiri untuk musim ini tuh belum ini ya diumumkan Karena belum pasti oleh yang ini ya. Arsenal. Yang Ini Declan Rice masalah kendalanya itu ini ya biaya transfernya sendiri. Oke. Itu kan ada yang bilang kalau prosesnya tuh akan jangka panjang 5 tahun dicicil. Ya ampun. Kayak KPR rumah ya. Kemudian itu Nah, tadi itu. Declan Rice dari ini ya berpindah ke Arsenal walaupun belum pasti. Kemudian tadi ada Kai Havertz juga dari Chelsea ke Arsenal, itu sudah pasti dengan harganya ternyata diimpitkan juga oleh Arteta juga. Ini pastinya last but not least ada juga tadi dari Ajax FC dari Ya. Belanda. Siapa tadi Bung Anas? Satu lagi ya, ini yang udah deal tapi belum diresmikan. Belum juga. Itu ada Julian Timber. Timber sendiri itu musim kemarin diisukan akan hengkang ke MU. Oh. Tapi dengan dilabeli oleh Ajax dengan harga selangit.
Terus dia nggak jadi pindah dan musim ini akhirnya dia akan merasakan Premier League andai jadi ke Arsenal. Tapi yang pasti kedua tim ini sudah ini ya Bill, udah deal di angka 40 juta euro plus tambahan tuh 5 juta euro tuh sebagai bonusnya. Dan Timber ini juga sangat diimpikan oleh Arteta, apalagi dengan kemampuan sang pemain bisa bermain sebagai bek kanan bahkan sebagai bek tengah. Jadi sangat layak ya, apalagi di usianya yang sangat muda juga Bel. Dengan usia berapa pada saat ini? Saat ini kisaran 20 kalau nggak salah Bel. Waduh, di bawah kita ya Bung ya. Iya. Oke, kemudian tadi untuk yang masuk dari klub luar ke dalam Arsenal sendiri. Ini nampaknya juga ada yang keluar nih Bung. Betul Bel. Nah, siapa aja nih? Salah satunya mungkin ada dari Pablo Mari. Pablo Mari ya Bel, tapi yang pasti musim ini Arsenal sudah kehilangan mantan kaptennya itu Granit Xhaka. Granit Xhaka pindah ke Bayer Leverkusen. Leverkusen dengan harganya juga lumayan nih Bel, 25 juta euro. Wow. Bahkan Arsenal bisa menjual ini kan lumayan Bel, bisa ini ya. Apa tuh? Pengeluarannya ada peningkatan lah. Wow, pengeluarannya peningkat. Kemudian kalau bisa dibilang transfer bursa transfer keluar masuknya Arsenal sendiri ini bisa dibilang rugi atau untung nih? Kalau rugi untung yang pasti tetap rugi ya Bel, apalagi dengan gelontoran dana untuk membeli 3 pemain dengan harga mahal. Bel. Oke. Begitu. Nah, apalagi meskipun kehilangan Saka, sang tapi kapten kemungkinan kan bisa kedatangan Rice yang pasti dengan tenaga yang muda dan sesuai keinginan pelatih dari Arteta. Meskipun Saka kemarin juga masih jadi andalan ya Bel, dengan selalu hari di starting line up-nya Arsenal gitu, Bel. Oke, untuk Premier League sendiri perkembangan dari Arsenal bagaimana Bung Anas? Untuk perkembangan sendiri Bel, untuk musim kemarin Arsenal kan bisa dikatakan sukses ya Bel, bahkan banyak yang mengira atau menggadang-gadang Arsenal kemarin bakal juara. Bahkan Arsenal sendiri musim kemarin meskipun berada di peringkat kedua, musim kemarin kan bisa di peringkat pertama itu bahkan sampai beberapa minggu ya Bel, sebelum dilengsarkan oleh Man City. Oke, ini di Liga Inggris ya dalam hal ini ya berarti ya. Liga Inggris. Kemudian ini untuk pemainnya sendiri so far atau sejauh ini susunan pemainnya bagaimana, line up-nya bagaimana untuk kedepannya mungkin pertandingan-pertandingan yang akan datang Bung Anas, silakan. Ya, Arsenal sendiri saat ini kan sedang menjalani pramusim, bahkan pada Jumat dini hari tadi itu sudah mengawali pramusimnya dengan menghadapi Nuremberg. Tapi sayang The Gunners nih hanya mampu bermain imbang 1-1. Tapi untuk pramusim ini kan bukan jadi soal patokan ya Bel. Mungkin nanti di musim akan bisa gacor atau belum, tapi ini kan soal menentukan line up dan posisi pemain yang layak dipertahankan atau bahkan dipinjamkan, dijual atau bagaimana gitu ya. Luar biasa. Ini kemudian untuk pemain andalannya dari Arsenal sendiri untuk musim ini siapa Bung Anas yang bisa dikatakan menonjol begitu? Musim ini ya Bel, untuk prediksi mungkin tetap ini. Katanya kan udah keluar nih. Mantan kapten tuh Bel. Oke. Dan ini kapten mudanya itu. Kapten tetap mudanya Odegaard ada. Ya, yang tetap pasti kemungkinan bisa bersinar. Meskipun kemarin juga dia masuk starting line up Premier League terbaik, tetap Odegaard kemungkinan tetap bakal menggendong Arsenal di untuk musim depan. Dia akan didampingi oleh beberapa pemain ya, mungkin Declan Rice, misal Deal kemungkinan juga misal bisa Deal ya. Misal Deal BL. Terus ada lagi Julian Timber. Itu Bel. Julian Timber yang dari Ajax nanti join di Arsenal tentunya. Alright. Kemudian di lini tengah ada siapa Bung Anas? Lini tengah sendiri Bel, ini sangat menarik meskipun kehilangan Granit Xhaka. Ini kemungkinan ada Declan Rice, terus juga ada pelapisnya bahkan temannya Kai Havertz nih. Kai Havertz. Jorginho yang dari Chelsea dibelinya. Oke. Itu ada 2 gelandang itu Bel yang akan mengisi lini tengah. Menemani Bukayo juga tentunya atau gimana? Bukayo Saka itu ada di wing kanan, kanan kiri. Kalau depannya tuh ada Bukayo Saka, Gabriel Jesus dan satu lagi itu Gabriel Martinelli. Alright. Yang kemarin jadi andalan Arsenal tuh Bel. Kemarin jadi andalan Arsenal. Kemudian untuk sekarang memang andalannya siapa nih Bung Anas? Ataukah nanti yang akan datang ataukah Kai Havertz nanti menjadi andalan dari Arsenal untuk musim depan atau bagaimana? Soalnya Kai sendiri itu kan sangat unik Bel. Uniknya gimana nih?
Bahkan kayak ini bukan striker murni ya Bel, tapi dia kerap dipasang sebagai kadang second striker atau false nine. False nine itu jadi pola permainan serangan tapi tidak mengandalkan striker murni. Jadi posisinya bisa berubah-ubah. Serabutan ya. It's okay, pasti kita harapkan juga untuk Arsenal lebih baik ke depannya. Mungkin dengan datangnya Kai Havertz dan juga pemain lainnya tadi dari Ajax Belanda juga ada ya. Dari Julian juga, kemudian dari siapa tadi yang satu Rice? Saha? Declan Rice. Misal itu deal kan bahkan jadi pemain termahal di Inggris nih. Luar biasa setelah Jude Bellingham mengeluarkan mantan kapten tapi membeli pemain-pemain mahal yang nanti diharapkan Arsenal bisa mungkin menang di Liga Inggris dan juga liga-liga yang lain ya, diharapkan seperti itu ya Bel. Apalagi musim depan Arsenal kan tidak hanya fokus ke Liga Inggris ya. Dia kembali lagi ke Liga Champions, terus ada turnamen FA Cup juga, ada Piala Carabao Cup. Nah itu turnamen yang akan diikuti Arsenal. Tapi yang pasti untuk pramusim ini ya Bel, ini yang pertama akan menghadapi Nuremberg, terus nanti hari Minggu kalau nggak salah itu akan melawan MLS All Star, terus akan tanding melawan MU dan Barcelona itu di laga pramusim. Begitu Bel. Semoga dengan hadirnya Kai Havertz dari Chelsea menuju ke Arsenal, kita harapkan semakin lebih baik lagi untuk Arsenal ke depannya. Iya, fans The Gunners full senyum. Full senyum sayang ya. Well, thanks pastinya Bung Anas, kita udah ngobrol-ngobrol. Ini kayaknya dari kemarin kita Liga luar mulu ya. Mungkin next time kita akan masuk lagi ke Liga 1 or Liga 2 atau segala macamnya untuk Indonesia sendiri. Untuk PSIS mungkin bisa di-spill dikit-dikit nih. Boleh. Silakan. PSIS sendiri ya. Ini sudah menjalani 2 pertandingan nih Bel. Baik, melawan siapa dan siapa? Kemudian pertandingan yang pertama menghadapi Bayangkara Presisi, kedua menghadapi Persita Tangerang, dan ketiga ini minggu ini akan menghadapi Persebaya Surabaya yang akan diadakan pada tanggal hari Minggu tanggal 15-16. Baik. Nah, performanya PSIS Bel. Gimana tuh? Performanya dari 2 pertandingan ya Bel, itu sekali menang dan sekali kalah. Dan sekarang berada di posisi papan tengah. Dengan koleksi 3 poin, hasil 1 kemenangan. Let's see, kita tunggu saja perkembangan untuk PSIS ke depannya seperti apa. Apakah juga akan melakukan bursa transfer seperti Arsenal yang membeli Kai Havertz dari Chelsea? Semoga ya Bel. Kita tidak tahu. Alright, sekali lagi terima kasih Bung Anas. Next time kita akan discuss lebih menarik lagi